Jesus is the great I am. Yesus itu adalah the great I am. Ya, kita akan belajar apa sih the great I am itu, saudara? Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, saya akan mulai dari kisah ini, saudara, ya, sehingga kita bisa tahu apa itu the great I am. Yohanes pasal 8 ayat 49 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Yesus, kau ini kerasukan setan. Kenapa? Sebab Abraham itu telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Emangnya kamu lebih besar daripada Abraham, bapa kita yang telah mati? Nabi-nabi pun sudah mati. Dengan siapa engkau mau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang telah memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Kamu berkata dia adalah Allahmu, tapi kamu tidak kenal siapa dia, kata Yesus. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Kapan itu? Waktu Abraham itu, saudara, percaya. Waktu Abraham percaya kepada Injil, sebenarnya dia percaya apa? Dia udah melihat Yesus di situ. Abraham percaya kepada Injil, dia percaya kepada pemberitaan Injil. Dia percaya pada Yesus sekalipun dia belum ada tuh. Dan Yesus bilang, Abraham udah lihat hariku, dia percaya. Makanya dia jadi orang benar. Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu ini belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ngawur, ngaco kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah, ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara perhatikan ini ya. Jesus said to them, most assuredly, sesungguhnya, I say to you, before Abraham was. Harusnya apa? I was. Betul gak? Harusnya dibilang, before Abraham was, I was. Itu benar tidak? Itu bisa. Tapi kenapa Yesus pakai I am? Kenapa dia tidak pakai I was? Kenapa dia pakai I am? Ini ada sebuah rahasia besar di sini. Dan saudara tahu, gara-gara dia sebut I am, ayat berikutnya kita baca. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara tahu, mereka mau melempari batu Yesus. Bukan karena Yesus cuma ngobrol-ngobrol. Tapi Yesus dianggap menista agama. Kenapa Yesus dianggap menista agama? Bukan sekedar Yesus bilang aku telah ada sebelum Abraham. Tapi waktu dia bilang I am. Waktu dia bilang I am itu, saudara, mereka langsung angkat batu. Dan mereka mau lempar Yesus. Tapi Yesus tidak pernah bisa dibunuh. Yesus tidak pernah bisa dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia tidak pernah bisa dibunuh. Beberapa kali dia mau dibunuh. Tapi belum waktunya. Dia menghilang. Dia tidak pernah bisa dibunuh. Tapi persoalannya, kenapa sampai orang Yahudi itu dia mau ambil batu dan bunuh Yesus? Saudara tahu, gara-gara perkataan I am. Apa dahsyatnya perkataan I am sehingga itu mengusik orang Yahudi sampai mereka mau bunuh Yesus? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, ini Musa bilang sama Tuhan, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Siapa namanya Tuhanmu? Apa yang harus kujawab pada mereka? Allah mana? Namanya siapa?
Nah, saudara perhatikan ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada mereka orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Firman Allah kepada Musa, I am that I am. I am who I am. Jadi namanya Tuhan itu siapa, saudara? I am. Namanya Tuhan siapa? I am. Ya. Jadi saudara, waktu Yesus bilang I am, waktu Yesus dengan orang Yahudi, waktu dia bilang sebelum Abraham ada, I am. Saudara tahu? Orang Yahudi langsung tahu, dia bilang dia adalah Allah. Dia bilang dia adalah Allah, karena pikiran mereka langsung muncul di sini. Saudara tahu, kata I am, that I am, itu dalam bahasa Ibrani itu cuma ada 4 huruf. Ya, 4 huruf yaitu Yud, He, Vav, He. Ya, katakan bersama saya, Yud, He, Vav, He. Dengan kata lain saudara, waktu Yesus berkata I am, itu orang Yahudi langsung bilang, lu bilang Yahweh? Wah, ini penistaan ini udah penghinaan agama. Lu manusia biasa, umur belum 50, kok lu bilang lu Yahweh? Lu siapa? Dan saudara tahu, dari statement Yesus bilang bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Jadi pribadi yang menjumpai Musa di semak yang menyala tapi tidak terbakar, yang mengutus Musa itu adalah Yesus sendiri, saudara. Amin. Ini penting. Karena di luar sana ada banyak pengajaran yang berkata Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu cuma PLT. Yesus itu bukanlah Yahweh itu sendiri. Tapi kita belajar hari ini, dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia berkata I am, dan waktu dia berkata dia adalah I am, dia adalah Yahweh, itu yang buat orang Yahudi sampai ambil batu untuk melempari dia. Kalau saudara tahu di atas kayu salib itu ada satu papan, tertulis bilang apa, saudara? Orang Israel itu tahu, begitu mereka baca satu huruf, mereka tahu, mereka ambil yang paling utama itu yang huruf pertamanya, saudara. Jadi ini saudara tahu ini apa? Ini Yod. Ini He, ini Vav, ini He. Jadi saudara tahu sebenarnya waktu papan ini ditulis oleh Pilatus, ahli Taurat, saudara boleh cari di firman Tuhan, ahli Taurat bilang jangan tulis gitu, turunkan, ganti. Karena apa? Karena mereka lihat ini, Yod, He, Vav, He. Ini adalah Yod, ini huruf He, ini Vav seperti paku. Ini juga He. Waktu mereka lihat itu, mereka bilang turunkan itu. Tapi Pilatus bilang apa? Tidak. Apa yang sudah tertulis tetap tertulis. Tidak boleh diganti. Dengan kata lain saudara, di atas kayu salib sendiri tertulis bahwa dia adalah Yahweh. Amin saudara, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia adalah Yahweh, dia bukan PLT. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah kalau kita mau bahas dari bahasa Ibraninya ini juga bisa saudara. Kata Yod, He, Vav, He sendiri itu artinya, Yod itu artinya tangan, gambarnya seperti tangan. He itu, ini He, ini adalah kata anugerah dan juga pandanglah. Ya, ini jadi huruf Ibrani itu bukan cuma huruf, tapi dia juga ada angka, tapi dia juga ada gambar. Ya, itu uniknya huruf Ibrani saudara. Ini paku nih, ini Vav. Ini Vav ini juga artinya paku. Jadi kalau kita lihat 4 huruf ini sebenarnya punya arti, ya, pandanglah tangan yang berlubang paku yang memberikan anugerah. Siapa dia? Yesus. Jadi saudara, kita dapatkan satu pondasi hari ini, dia adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Yahweh. Amin. Dia adalah I am that I am. Dia yang buat perjanjian di atas kayu salib. Kalau saudara hari ini merasa bahwa saudara lihat bahwa bukan Allah yang jadi manusia dalam bentuk Yesus yang mati buat saudara pikir dia hanya malaikat mungkin, atau dia cuma manusia biasa yang dikasih kuasa oleh Allah. Kira-kira saudara lebih merasa
dicintai yang mana, saudara? Kalau dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, atau malaikat, mungkin dia utus malaikat terbaik mati di atas kayu salib. Kira-kira saudara lebih rasa dicintai yang mana, saudara? Kalau Allah sendiri yang jadi manusia, betul? Kalau Allah sendiri jadi manusia, saudara tahu bahwa tidak ada yang lebih besar yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah tahan kebaikannya sedikit pun dari hidup kita, saudara. Amin. Dia lakukan segalanya buat hidup saudara dan saya. Makanya dia mau jadi manusia. Dia sendiri yang jadi manusia. Dan dia naik di atas kayu salib. Dialah Yahweh itu sendiri. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai I am that I am. Hari ini poin saya adalah supaya kita mengenal dia sebagai I am that I am. Ya. Nah, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, I am that I am itu dimulai dari kata I. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai I? Karena dia ingin membangun hubungan dengan kita dengan sebuah personal relationship. Dengan sebuah hubungan pribadi, saudara. Dia tidak ingin kenal saudara hanya sebagai rombongan orang banyak. Makanya dia pakai kata I. I itu bicara tentang satu personal. Satu pribadi, Tuhan itu ingin kenal saudara, bahkan dia kenal saudara secara pribadi. Dia bukan hanya tahu saudara, bahkan dia yang membentuk hidup kita. Dia kenal diri kita, lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dia yang membentuk kita dari rahim. Dia yang, kalau dia ciptakan segala sesuatu yang lain, dia tinggal berfirman. Tapi untuk menciptakan saudara, dia harus bentuk saudara, pribadi lepas pribadi. Dia yang tahu setiap area hidup saudara. Dia yang tahu masa depan saudara. Dia yang tahu setiap detail hidup saudara, lebih daripada saudara dan saya. Makanya dia mau kenal kita secara pribadi. Kita punya Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita. Dia bukan panggil kita dengan yang lain, saudara. Dia tidak bilang, weh. Kalau sudah baca di Alkitab, dia selalu panggil dengan nama. I call you by your name. Aku memanggil engkau dengan namamu. Itu bicara tentang dia mau hubungan pribadi dengan saudara dan saya. Makanya kita mesti punya relationship secara pribadi dengan Tuhan. Kita mesti kenal dia secara pribadi. Kita tidak bisa diselamatkan karena orang tua kita Kristen. Kita diselamatkan karena keputusan kita pribadi untuk mengenal dia. Amin, saudara. Dia mau kenal kita secara pribadi. Dia mau kita kenal dia juga secara pribadi. Makanya dia katakan I. Yang kedua M. I am. M itu apa, saudara? M itu adalah present tense. Ini adalah sekarang. Ya, Tuhan ingin kita kenal dia sebagai Tuhan yang sekarang. Dia tidak ingin kita kenal dia sebagai Tuhan ada di masa lalu. Banyak kali kita berkata, iya dulu Tuhan itu baik sama saya, dulu Tuhan tolong saya, tapi sekarang saya tidak lihat dia tolong saya. Mungkin Tuhan lagi benci saya, Tuhan lagi tinggalkan saya. Aduh, jangan Tuhan ini lagi sibuk. Seringkali kita membanggakan, iya dulu saya itu sampai dipakai Tuhan luar biasa. Wah saya ini, wah bisa buat ini. Sekarang bagaimana, saudara? Apakah kita kenal dia sebagai Tuhan yang sekarang? Karena bagi Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Saudara tahu kenapa? Kenapa bisa ada masa lalu, bisa ada masa depan? Karena ada namanya dimensi waktu. Tuhan itu di luar dimensi waktu. Kita manusia, kita ada dalam dimensi waktu. Makanya kita ini harus mulai dari awal untuk menuju garis tujuan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan itu tidak mulai dari angka 1 berakhir di angka 10. Tuhan tidak mulai dari A sampai ke Z. Tapi Tuhan itu ada di semua, karena dia di luar waktu, saudara.
bagi kita hari ini kalau kita sedang menantikan janji Tuhan, karena kita belum sampai ke situ. Tapi bagi Tuhan, dia udah ada di situ. Karena dia di luar waktu. Saya bisa mengerti ini. Dia yang ciptakan waktu. Kita ada di dalam waktu. Makanya dia selalu present tense. Dia selalu mau kita kenal dia sebagai hari ini. Karena apa? Kalau engkau kenal dia sebagai hari ini, engkau akan selalu tahu bahwa dia ada selalu buat saudara di dalam setiap hari dalam hidup saudara. Kalau engkau kenal dia sebagai ada di masa lalumu, iya dia ada di masa lalu. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Apakah engkau masih rasa Tuhan ada buat hidupmu? Atau engkau mau jadi orang yang pikir, ya nanti, future tense, nanti Tuhan tolong. NTT, nanti Tuhan tolong. Nanti besok, nanti lagi Tuhan tolong. Nanti 1 tahun, nanti lagi Tuhan tolong. Kapan ditolongnya? Kalau nanti terus saudara, Tuhan bukan Tuhan nanti, Tuhan adalah Tuhan sekarang. Tuhan adalah Tuhan sekarang. Dia mau kita kenal dia sebagai Tuhan sekarang. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan mau engkau kenal dia sebagai Tuhan yang sekarang ada buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, dia adalah I am. Dia adalah Tuhan yang ada buat hidup kita. Sekarang, kalau engkau tahu dia ada sekarang buat hidupmu, kira-kira engkau rasa kuat tidak? Kalau engkau tahu dia ada sekarang buat hidupmu, seberat apapun masalah yang engkau hadapi, engkau tahu engkau tidak pernah sendiri. Amin. Kalau engkau tahu dia ada buat hidupmu sekarang, seberat apapun situasi yang engkau hadapi, engkau tahu ada kekuatan daripada Tuhan yang mengalir buat hidupmu. Makanya dia mau kenalkan dirinya supaya kita kenal dia sebagai I am. Tapi bukan cuma I am. Kenapa dikatakan I am that I am? I am who I am. I am that I am. Seperti diulangi lagi. Ini sebuah penegasan. Ini bicara tentang aku ada itu bukan karena yang lain. Tahukah saudara bahwa setiap kita di tempat ini kita ada karena ada yang lain? Saudara bisa mengerti? Saudara ada karena ada siapa? Ada papa, ada mama, betul tidak? Ada yang saudara tiba-tiba muncul sendiri ada? Tidak ada kan? Semuanya ada karena ada sesuatu yang lain. Semua, apa yang saudara bisa sebutkan? Ini benda-benda ini. Kursi ini ada karena apa? Karena ada pabriknya. Ya, semua ini kita, semua ini ada karena ada sesuatu yang lain yang buat kita bisa ada. Tapi Tuhan berkata, I am that I am. Aku ada karena aku ada. Aku ini yang menentukan segala sesuatu yang lain ada. Bukan aku ada karena ada yang lain. Jadi Tuhan bilang, aku ini bukan ditentukan dari situasiku, keadaanku. Tapi aku ada karena aku adalah the eternal. Dia ini adalah Tuhan yang ada untuk selama-lamanya saudara. Dia tidak ditentukan oleh sesuatu yang lain. Dan ini waktu saya renungkan kata ini, saudara, saya dapatkan sebuah pewahyuan gini. Hari ini Yesus itu, Yahweh itu, dia tinggal dalam hidup kita secara spirit. Kalau dia tinggal dalam hidup kita, berarti hidup kita sebenarnya bukan ditentukan dari keadaan kita. Tapi hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang hidup kita. Amin saudara? Lihat apa kata Tuhan tentang hidupmu. Apa kata dia tentang hidupmu? Pegang itu, pegang itu. Apa kata Tuhan tentang hidupmu? Dia berkata, I am that I am. Aku yang menciptakan kau. Engkau berharga di mataku. Aku ciptakan kau mulia. Aku ciptakan engkau serupa dan segambar dengan aku. Aku ciptakan engkau dengan masa depan yang penuh pengharapan. Pegang itu, ambil itu saudara. Ya, I am that I am. Nah, mari kita buka Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Nah, Yesus yang kita sembah, I am that I am itu, dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah saudara. Maksudnya gini, kita manusia ini kadang-kadang lihat Tuhan bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara pandang kita terhadap Tuhan. Dulu saya kenal Tuhan adalah Tuhan yang seperti Tuhan yang siap menghukum saya. Tuhan yang siap tinggalkan saya. Tuhan yang siap
mengirim saya ke neraka. Ya, Tuhan yang siap menghukum anak-anaknya. Tapi waktu dalam perjalanan saya mulai kenal dia. Sebenarnya bukan Tuhan yang berubah, tapi cara pandang saya terhadap Tuhan yang berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, karena dia di luar waktu, dia tahu segala sesuatu. Saya suka Pastor Paul pernah bilang gini, Tuhan itu tidak berpikir. Tuhan itu tidak berpikir loh. Saya bilang, masa sih Tuhan tidak berpikir? Saya mulai renung-renungkan. Dia bilang, iya, kalau Tuhan berpikir berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia tidak perlu berpikir. Amin, saudara. Amin. Dia tidak berubah, dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Cuma cara kita memandang Tuhan yang seringkali berubah. Amin, maka kita perlu terus datang sama Tuhan. Supaya dia kasih kita pewahyuan, pengenalan yang benar terus akan dia. Amin, saudara. Saya akan bawa kita melihat satu kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan sama-sama melihat the great I am dalam kisah ini, saudara. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan diri sebagai the great I am di kisah ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, inilah I am, saudara. Ini I am. Aku ini, jangan takut. Jadi kisahnya gini, saudara. Pada waktu itu Yesus naik ke atas gunung, dan dia berdoa, dia bilang murid-muridnya, kalian pergi dulu ke seberang, nanti aku nyusul. Dia tidak tahu nyusulnya bagaimana, tapi yang penting kalian pergi dulu sudah. Nah di situ, saudara, Yesus berdoa, dan dia lihat murid-muridnya sedang ada di Danau Galilea, dikatakan bahwa 2-3 mil. Lebar Danau Galilea itu kurang lebih 7 mil. Jadi mereka tuh belum setengah perjalanan loh, saudara. Mereka belum setengah perjalanan. Jadi ini ada satu gambaran yang indah tentang situasi kita di dunia hari-hari ini. Tahukah saudara bahwa hari ini Yesus secara fisik ada di sorga? Ya, dia secara fisik ada di sorga. Dan tapi waktu dia di sorga, matanya tidak pernah berhenti memandang, saudara. Kita ada di dunia seperti kita ada di Danau Galilea, itu gambaran dunia yang sedang mengalami kegelapan. Tahukah saudara, hari ini kita sedang hidup di masa-masa gelap yang ada di dunia. Saya mendapatkan sebuah insight seperti seorang wanita yang sedang hamil mau melahirkan. Kalau seorang wanita mau melahirkan, pertama mungkin sakitnya baru sekali, tapi semakin dekat mau melahirkan, sakitnya akan tambah cepat, betul ya? Ya, tambah lama tambah cepat, tambah lama tambah cepat. Nah ini gambaran dunia kita hari-hari ini, saudara. Dunia hari ini sedang dalam kegelapan. Dan Israel itu jam dunia. Yesus bilang sama murid-murid kan tanda, Tuhan kapan sih tandanya akhir zaman? Tuhan Yesus bilang gini, perhatikan pohon ara. Kalau pohon ara udah mulai bertunas, nah lihat itu. Satu angkatan tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi sebelum kedatangannya. Saya tahu pohon ara itu gambaran siapa? Israel. Israel itu satu-satunya negara yang pernah punah, yang tidak ada di peta dunia selama 2000 tahun. Sejak mereka menyalibkan Yesus tahun 70, Romawi menghancurkan Yerusalem. Dan seluruh Israel itu dibuang ke seluruh dunia. Israel hilang dari peta dunia. Sepertinya tidak mungkin jadi negara kembali. Tapi Tuhan sudah tulis dalam firman-Nya. Mereka akan kembali, Tuhan akan bawa mereka kembali. Tapi mereka masih ya udah nyaman di Eropa, udah enak di Eropa. Akhirnya apa? Tuhan izinkan Holocaust terjadi. 6 juta orang Yahudi mati, saudara, dibantai sama Hitler. Akhirnya apa? Mereka mau tidak mau mereka harus kembali ke Israel. Mereka kembali, mereka semua datang. Tahun 1948 Israel menjadi satu negara. Pohon ara mulai bertunas, saudara.
secara ajaib Israel perang menang terus saudara. Padahal negara kecil, baru 1 hari merdeka diserang seluruh negara Arab. Saudara tahu, mereka itu sebenarnya Hamas, mereka mau menghapuskan Israel dari peta dunia. Tujuan mereka sebenarnya bukan damai, mau Israel itu adalah. Tapi tidak mungkin, karena apa? Karena ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Kalau Tuhan mau datang, Israel itu akan dipulihkan kembali dan bait suci akan dibangun. Itu janji Tuhan dan itu pasti terjadi saudara. Jadi Israel tidak mungkin punah. Tapi yang ada nanti kita akan lihat perang ini akan semakin besar. Nanti mungkin satu ketika di dalam firman Tuhan dikatakan kerajaan utara itu akan menyerang Israel. Pada waktu itu tidak ada satupun negara yang dukung Israel. Israel berjuang sendiri dan waktu dia berjuang sendiri itulah di situ Tuhan datang tolong Israel saudara. Dan kita lihat hari-hari ini waktunya sudah semakin dekat seperti orang mau melahirkan itu saudara. Dia semakin bertubi-tubi. Lalu lihat di mana-mana perang Rusia belum selesai dan perang Israel. Gempa bumi di Afghanistan, kelaparan di seluruh dunia. Ini belum pernah terjadi saudara. Kegelapan seperti ini yang terjadi di dunia. Ya, kita lihat, tapi kita sebagai anak Tuhan kita percaya saudara, bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan dengan kepala tertunduk, tapi kepala yang melihat menantikan kedatangannya. Amin saudara. Waktu Yesus ada di atas gunung, dia melihat murid-muridnya yang sedang ada di danau. Ya, murid-muridnya sedang kepayahan, mereka sedang ngalamin badai saudara. Murid-murid ngalami badai, malam hari tidak ada lampu, mereka ngalamin situasi yang sulit. Di tengah badai seperti itu saudara, tapi mata Tuhan melihat. Saya akan bagikan 3 poin dari kisah ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-19. Ini poin yang pertama yang saya mau bawa kita lihat. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil, ini belum setengah. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, apa saudara? Mendekati. Saya suka kata mendekati ini saudara. Kenapa saudara? Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu yang selalu punya inisiatif untuk datang sama hidup saudara. Murid-murid mereka tidak punya inisiatif. Kita tidak mungkin bisa datang sama Tuhan kalau Tuhan tidak datang sama kita. Oh haleluya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu punya inisiatif. Dia yang selalu datang sama kita. Dia yang selalu datang sama kita. Murid-murid tidak sadar, mereka sedang bingung, penuh masalah. Tapi Yesus datang mendekati mereka. Itu Tuhan kita saudara. Apapun persoalan saudara hari ini, apapun masalah saudara hari ini, jangan pernah ragu bahwa Dia Tuhan yang selalu ada mendekati hidup saudara. Bahkan hari ini Dia ada dalam hidup saudara. Amin. Mungkin semua orang bisa tinggalkan kita. Mungkin semua orang bisa salah paham dengan kita. Tapi selalu ingat satu hal. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita punya Tuhan yang selalu mendekati kita. Di dalam segala situasi. Bahkan di Injil Matius dikatakan Dia pilih waktu yang paling gelap. Dia pilih waktu yang bukan yang jam 11 malam, jam 12 malam. Di Injil Matius dikatakan jam 3 pagi Yesus datang kepada murid-muridnya. Jam 3 pagi itu waktu paling gelap saudara. Waktu yang paling gelap sekalipun tidak pernah menghalangi Tuhan untuk datang di dalam hidup saudara. Amin saudara. Maka ketakutanlah mereka. Kenapa ketakutan? Karena kesadaran mereka bukan kepada Yesus, tetapi kepada masalah. Tapi Ia berkata kepada mereka apa? Aku ini jangan takut. Ya, Dia bilang I am. Nah, apa fungsinya kata I am buat hidup kita hari ini? Nah, ini kita mesti pegang sungguh-sungguh dalam hidup ini. Waktu Tuhan menyatakan buat hidup kita, atau waktu kita menyadarkan diri kita bahwa Dia adalah I am buat hidup kita, Dia ada buat hidup kita hari ini. Tuhan mau itu menyingkirkan segala ketakutan dalam hidup kita. Saudara, waktu kita sadar Dia ada buat hidup kita hari ini, itu menyingkirkan setiap ketakutan demi ketakutan dalam hidup ini.
Mari kita buka Mazmur 42, Mazmur 46. Mazmur 46 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Nah, saudara lihat bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. A very present ini apa saudara? Sekarang. A very present help. A very present. Tuhan itu ada buat kita sekarang. Kalau kita sadar dia ada buat kita sekarang. Itu menyingkirkan setiap ketakutan dalam hidup ini. Amin. Yang buat kita menjadi takut, gelisah, kita menjadi khawatir karena apa? Karena kita pikir Tuhan tidak ada buat kita sekarang. Karena kita pikir Tuhan tinggalkan kita. Karena kita pikir Tuhan sudah lupa sama kita. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan ada buat hidupku sekarang, dia menjadi a very present help in trouble. Dia menjadi penolong yang terbukti di dalam kesesakan. Amin saudara. Mari taruh tangan kita di dada, katakan Tuhan aku percaya. Engkau ada buat aku saat ini. Engkau ada buat aku saat ini. Bukan nanti Tuhan. Bukan di masa laluku. Tapi sekarang Tuhan. Amin. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini apa? Jangan takut. Jadi waktu kita menyadari Tuhan itu ada buat kita hari ini, itu melenyapkan segala ketakutan dalam hidup ini. Amin saudara. Maka kita mesti dapatkan sebuah pewahyuan, pengenalan bahwa dia ada buat hidupku saat ini. Itu akan melenyapkan ketakutan. Next, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu saya ke Israel saya baru tahu ternyata tidak semudah itu berjalan di atas air. Bukan seperti kita di kolam renang kita langsung jalan. Kalau saudara lagi di atas perahu dan lagi ada badai, saudara tidak bisa langsung jalan, perahunya besar-besar. Saudara harus lompat saudara. Dan waktu dia lompat, dia butuhkan sebuah kepastian iman. Karena dia nelayan, dia tahu. Kalau dia lompat, logikanya dia pasti jatuh dan terus terjun ke dalam saudara. Tapi waktu itu karena dia lihat Yesus, waktu dia tahu Yesus berkata, I am. Di situ ada iman yang dibangkitkan saudara. Waktu engkau tahu Tuhan ada buat hidup saudara saat ini. Iman saudara saat ini dibangkitkan. Dan iman itu yang buat saudara bisa berjalan di atas air. Air itu lambang dari apa? Dari masalah, persoalan, pergumulan. Jadi sebenarnya Tuhan bilang gini, bukan soal seberapa berat masalah yang kau hadapi yang bisa buat engkau tenggelam. Tapi apakah matamu memandang pada aku ketika engkau menghadapi persoalan? Waktu engkau menghadapi persoalan, matamu lihat pada aku dan tidak fokus dengan persoalanmu. Itu yang membuat engkau bisa berjalan di atas air. Itu yang membuat engkau bisa berjalan di atas setiap persoalan hidupmu. Tapi kalau engkau waktu menghadapi masalah, matamu fokus dengan persoalanmu. Ini yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Coba kita lihat ya, ayat berikutnya. Kata Yesus, datang. Maka Petrus turun, ini sebenarnya lompat dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Next. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ketika ketakutan mulai masuk dalam hidup kita. Sekali lagi ketakutan itu jiwa, saudara. Ketakutan itu melumpuhkan iman kita. Ketika ketakutan itu masuk, dia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, apa yang buat Petrus tenggelam? Apakah karena tiupan angin? Apakah karena tiupan angin yang buat Petrus tenggelam? Bukan. Ya, omonglah tidak ada angin gitu saudara. Omonglah pada waktu itu sangat teduh. Tidak ada angin sedikit pun. Kira-kira Petrus bisa berjalan di air? Tidak bisa. Yang buat Petrus tenggelam bukan karena ada anginnya.
Tapi karena matanya mulai tidak fokus untuk melihat Yesus. Matanya mulai fokus dengan situasinya dan keadaannya. Dan itu membuat dia mulai tenggelam. Saudara, kita bisa belajar satu hal di sini. Waktu dia berkata, I am, aku ada buat hidupmu sekarang. Kita harus sungguh-sungguh menerima, mempercayai. Sehingga apa? Kita bisa berjalan di atas setiap air, setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Apa persoalan, apa badai yang sedang terjadi dalam hidupmu? Mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin dalam kesehatanmu, mungkin dalam pekerjaanmu. Setiap badai kita berbeda-beda, saudara. Itu semua judulnya bisa berbeda, tapi esensinya sama. Dan cara menghadapinya juga sama, saudara. Tuhan bilang apa? Selama matamu melihat aku sebagai the great I am, sebagai aku Tuhan yang ada dalam hidupmu, masalah itu ada, tapi engkau berjalan di atas masalah. Masalah tidak mungkin selesai, tidak mungkin masalah itu tidak ada. Setiap kita pasti hadapi masalah setiap hari. Tapi waktu kita sadar Tuhan ada buat hidup saya hari ini. Engkau ada kekuatan, engkau ada damai sejahtera, dan membuat engkau bisa berjalan di atas persoalan. Amin, saudara. Poin pertama mendekati, yang kedua aku ini jangan takut. Nah, ini poin ketiga, saudara. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini poin yang penting juga. Yesus datang mendekati mereka. Tapi Yesus tidak pernah paksa untuk naik di atas perahu mereka. Ini gambaran Tuhan Yesus buat kita hari ini. Dia the great I am. Tapi dia tidak pernah paksa kita untuk masuk dalam perahu hidup kita. Dia bukan Tuhan yang suka paksa kita. Tapi dia pribadi yang sangat gentle. Dia datang mendekati kita untuk berikan kita kepastian bahwa dia selalu ada buat kita. Tapi respon kita adalah kita selalu datang pada dia dan minta dia ada dalam perahu kita. Makanya bagi orang yang belum percaya, Roh Kudus itu akan selalu ingatkan dia untuk buka hati untuk terima dia. Tapi bagi orang yang sudah percaya, Tuhan akan selalu ingatkan, engkau harus selalu datang sama Tuhan. Datang pada Tuhan itu bukan berarti Tuhan di luar kita di sini, bukan. Dia mau kita selalu ingat sama dia. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan. Jangan pernah kita merasa Tuhan kalau aku baik dulu baru aku datang sama Tuhan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, seberat apapun yang sedang kita hadapi, selalu datang pada Tuhan. Selalu datang pada Tuhan. Selalu datang pada Dia. Karena apa, saudara? Tuhan tidak pernah paksa hidup kita. Kalau kita tidak datang sama Dia, ya Dia tunggu. Kalau kita tidak minta Dia masuk dalam hidup kita, ya Dia tidak bisa buat apa-apa. Bukan Dia tidak bisa, tapi Dia tidak mau. Karena Dia Tuhan yang sangat gentle. Dia tidak mau paksakan kehendaknya buat hidup kita, saudara. Dia selalu tunggu, makanya Dia rindu. Dia rindu kita untuk selalu punya respon terhadap Dia. Dia selalu rindu untuk kita buka hati kita, ya Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku gagal, tapi aku mau selalu datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku mau selalu datang sama Tuhan. Aku tidak mungkin bisa dipulihkan dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak mungkin bisa diubahkan dengan kekuatanku sendiri. Oleh karena itu aku mau selalu datang sama Tuhan. Amin, saudara. Ini poin yang penting juga, saudara. Ini buat setiap kita. Kita tidak mungkin bisa berubah kalau kita tidak datang sama Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang suka paksa, makanya Dia kasih kita free will. Free will itu adalah kita bisa memutuskan. Dia bisa mempengaruhi keputusan kita, tapi Dia tidak pernah paksa keputusan kita. Kalau kita mau datang sama Dia, apapun keadaan kita, Dia akan ubahkan kita. Dia akan pulihkan kita. Dia akan perbaharui kita. Tapi kalau kita bilang, Tuhan sudah, nanti sah. Ya Dia tidak paksa, saudara. Dia tidak pernah paksa hidup kita.
mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Waktu mereka menaikkan dia dalam perahu, dan seketika itu juga, wah saya suka kata seketika ini saudara. Seketika itu berapa lama? Seketika, set. Saudara tahu perjalanan mereka tadi berapa mil? Baru 2-3 mil dari harus 7 mil. Belum setengah perjalanan. Tapi waktu Yesus diizinkan naik di atas perahu mereka, firman Tuhan berkata, seketika itu juga mereka langsung sampai ke tujuan. Ada mujizat percepatan terjadi di sini saudara. Amin saudara. Ada mujizat percepatan terjadi di sini. Sebenarnya saudara sedang bergumul tentang sesuatu udah bertahun-tahun. Ada saudara bergumul tentang sesuatu udah bertahun-tahun. Mungkin engkau udah capek berdoa. Mungkin udah capek, udah lelah. Tapi jangan pernah engkau menyerah untuk selalu datang sama Tuhan. Karena engkau tidak tahu Tuhan bisa buat seketika itu juga. Tiba-tiba engkau lihat, tuh kok bisa seperti ini ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli membalikkan situasi. Seketika itu juga waktu-waktu yang terhilang dalam hidupmu. Mungkin udah bergumul bertahun-tahun. Tapi kita percaya ketika kita selalu datang pada Tuhan. Seketika itu juga Tuhan buat kita sampai di tujuan yang Tuhan mau kita ada. Amin saudara.